wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan kesehatannya sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan orientasi kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Saiti. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu, dimulai dari Ibu Maftuha. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuha Sirajudin. Saya bekerja di Puskesmas Saiti. Profesi saya sebagai perawat. Ya, dilanjutkan lagi dengan Dokter Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Desti Anissa Sari, biasa dipanggil Desti. Saya dokter umum yang bertugas di Puskesmas Saiti. Terima kasih. Baik, lanjut. Saya sendiri, nama saya Nur Haksa. Profesi saya sebagai promosi kesehatan. Ibu, seperti yang sudah dijelaskan pada surat undangan, hari ini kita akan melakukan orientasi kader posyandu yang bertugas di wilayah kerja Puskesmas Saiti. Jadi orientasi pada pagi hari ini akan berfokus tentang pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular atau kita sering juga dengar sebagai PTM. Nah, untuk pagi ini kita akan lebih fokus pada satu hal, yaitu terkait pemeriksaan tekanan darah. Nanti ibu-ibu akan belajar tentang bagaimana caranya mempersiapkan alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk pemeriksaan tekanan darah. Lalu yang kedua juga bagaimana cara melakukan pemeriksaan tekanan darah yang benar, serta yang ketiga cara membaca hasil atau interpretasi dari pemeriksaan tekanan darah. Jadi setelah orientasi ini harapannya ibu-ibu nanti bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan baik dan benar, serta melakukan dan menyampaikan informasi terkait hasil pemeriksaan tekanan darah itu dengan benar, dengan sesuai, gitu ya. Baik ibu-ibu, sebelumnya ibu-ibu sudah pernah mendengar pemeriksaan tekanan darah atau sudah pernah melakukan? Belum ya? Sudah. Ya, jadi ada yang belum, ada yang sudah ya. Jadi untuk pemeriksaan tekanan darah itu ada harus yang kita persiapkan. Baik ibu-ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang persiapan alat untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi apa-apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah, yaitu yang pertama, yang paling utama itu adalah alat tulis, yaitu buku dan pulpen. Kemudian sarung tangan, hand sanitizer, dan tensimeter itu sendiri. Sebelum kita melakukan simulasi, atau ibu kader melakukan simulasi, nah saya jelaskan dulu langkah-langkah pemeriksaan tekanan darah. Langkah-langkah itu sebagai berikut. Yang pertama, pasien dianjurkan untuk duduk tegak di kursi. Kemudian selama pemeriksaan dianjurkan untuk tidak banyak bergerak dan tidak banyak berbicara. Kemudian posisi tensi berada sejajar dengan jantung. Nah, setelah pasien siap untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Tidak ada. Yes. Sudah jelas semuanya? Oke, baik. Dari penjelasan tadi kita mau simulasi ya. Ibu-ibu kader kira-kira ada yang bisa untuk peragakan langsung praktek di depan? Saya. Oke. Ayo, mari Bu. Namanya siapa Ibu? Ibu. Ibu Ani. Oke, silakan duduk di sini ya, kita peragakan. Mana saya dulu? Di sini Bu. Sebelah sini. Ini. Baik, silakan Ibu Kader untuk mensimulasikan pemeriksaan tekanan darah. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba mensimulasikan hasil apa yang telah disampaikan oleh petugas kesehatan tadi, yaitu yang pertama, kita sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita harus langkah pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan.
Yang pertama adalah alat tulis, dalam hal ini buku dan ballpoint. Kemudian kita membutuhkan sarung tangan, kemudian hand sanitizer, dan tensimeter. Selanjutnya saya akan mempraktekkan atau mensimulasikan pemeriksaan tekanan darah. Pertama-tama kita menyiapkan alat tulis. Selanjutnya sebelum menggunakan sarung tangan, kita harus menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan. Sudah 2 menit. Dan tentunya kita tetap memakai masker. Selanjutnya kita meminta pasien untuk duduk dengan tenang dan menganjurkan pada pasien selama pemeriksaan tekanan darah tidak boleh banyak berbicara dan banyak bergerak. Ibu selama diperiksa jangan banyak berbicara dan banyak bergerak ya. Kita menempatkan tensimeter ini sejajar dengan jantung. Selanjutnya kita memasang manset tensimeter ke lengan pasien. Setelah itu kita memulai pengukuran tekanan darah. Oke, selanjutnya tadi yang pertama Ibu kita Kadir di sudah depan. Sini Bu Kadir. Persiapan alat untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Tadi Bu Kadir juga sudah melakukan simulasi ya Bu ya, cara melakukan pemeriksaan tekanan darah. Bagaimana Bu, ada yang sulit? Ada kesulitan? tidak ada, cuma agak-agak gugup sedikit. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Namanya juga baru pertama kali ya Bu ya. Iya. Jadi kalau boleh saya koreksi sedikit, tadi ada satu hal yang terlupa ya Bu ya. Jadi kalau bisa ini bajunya harus dinaikkan sampai benar-benar ke atas. Jadi ya posisi mansetnya ini langsung menyentuh kulit ya, karena itu nanti juga bisa berpengaruh dengan hasilnya ya. Ya begitu. Untuk yang lainnya sudah cukup bagus. Setelah ini kita lanjut ke interpretasi atau cara membaca hasil pemeriksaannya ya. Jadi di sini ada beberapa angka, kita pakai tensimeter digital ini namanya ya. Yang pertama ada angka sistol, yang kedua diastol, dan ini denyut nadi ya. Jadi sistol ini dia menunjukkan tekanan saat jantung itu memompa darah. Diastol tekanan saat jantung itu relaksasi ya. Nah, ya yang terakhir ini tadi nadinya 82 ini. Nah, cara membaca hasilnya bagaimana? Jadi normalnya kita punya tekanan darah itu seharusnya di bawah 120 untuk sistolnya dan 80 untuk diastol ya. Di atas itu sudah bisa dikatakan prehipertensi atau hipertensi ya. Jadi kalau di antara 120 sampai 140 untuk tekanan sistolnya yang atas tadi itu masih tergolong prehipertensi ya, belum hipertensi atau belum darah tinggi. Untuk diastolnya di atas 80 sampai di bawah 90, antara 80 sampai 90 itu masuk ke prehipertensi juga. Jadi kalau sudah di atas 140/90 itu baru masuk kategori tekanan darah tinggi ya Ibu ya. Jadi itu yang harus diingat-ingat. Nah, Ibu Kadir ini bukan untuk mendiagnosis ya orang ini sakit darah tinggi atau tidak. Yang penting harus tahu berapa nilai normalnya ya, bisa menjelaskan ke pasien ini normal Bu, ini tidak normal ya, ini tinggi. Nah, ibu-ibu juga harus tahu. Tetapi untuk
diagnosis itu tetap nanti kembalinya ke dokter yang menentukan apakah orangnya itu sakit darah tinggi atau tidak, begitu ya. Mungkin dari penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan dulu? Untuk sampai saat ini cukup, dokter. Cukup ya, nanti boleh kalau misalnya masih ada yang mengganjal, masih ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ya. Iya, terima kasih. Baik, itulah tadi hasil pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita sudah banyak belajar hal-hal yang menurutnya kita baru ya, mulai dari tadi persiapan alat dan bahan untuk tekanan darah, kemudian cara atau langkah-langkah untuk pemeriksaan tekanan darah, sampai dengan hasil kita bisa membaca hasil pemeriksaan tekanan darah. Semoga apa yang kita dapat pada pagi menjelang siang hari ini bisa kita realisasikan di kehidupan kita, kemudian juga ibu-ibu kader bisa lebih mantap lagi untuk mempraktekkan pada masyarakat nantinya. Dan motivasi dari kami bertiga yaitu terus belajar, semangat, dan ikhlas ya. Mungkin itu saja dari kami bertiga pada pertemuan singkat hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kita merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan juga kehilafan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.